Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom bersama saya Iman Sofik pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu membahas tentang software atau perangkat lunak. Ya, mari kita ikuti bersama-sama. Ya, oke, seperti yang kita ketahui, ya, komputer itu hanya mesin. Ya, kita kadang-kadang menganggap komputer itu canggih, ya, piawai, bisa mengerjakan apapun yang kita inginkan. Ya, tapi pada dasarnya dia adalah mesin yang nanti baru bisa bekerja kalau diberikan perintah atau instruksi dalam bentuk program. Ya, jadi komputer digunakan untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemproses data atau pemecah masalah itu adalah perangkat lunak, jadi softwarenya. Nah, bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmetik atau perhitungan, bisa plus, minus, pembagian, perkalian, dan sebagainya, serta operasi logika ya, yang berkaitan dengan and, or, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, dan sebagainya. Nah, dari dasar operasi inilah kemudian disusun sebuah software atau sistem atau perangkat lunak tadi. Nah, bentuk paling primitif dari perangkat lunak itu menggunakan aljabar boolean yang digambarkan atau direpresentasikan sebagai bit atau binary digit, yaitu angka 1 atau 0. Nah, angka 1, 0 atau saklar on off inilah yang kemudian dibaca oleh komputer menjadi sebuah instruksi. Ya, 1 itu artinya benar atau on, sedangkan 0 itu artinya false atau off. Nah, dari ini tentunya sangat menyulitkan kalau kemudian harus menggunakan semuanya serba pakai bilangan biner. Nah, untuk itu kemudian dikembangkan lagi menjadi nibble atau 4 bit, kemudian byte atau 8 bit, kemudian muncul lagi ada word 2 byte, ya, kemudian double word itu ada 32 bit. Nah, kelompok-kelompok bit inilah yang kemudian disusun menjadi sebuah instruksi, menjadi penyimpanan, operasi pengiriman, transfer, operasi aritmetika, operasi logika, dan bentuk bit ini kemudian dirubah menjadi sesuatu yang dikenal dengan nama assembler. Nah, ini awal-awal bagaimana instruksi yang dilakukan oleh komputer. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana pembuatan perangkat lunak, maka ada yang disebut dengan software life cycle, ya, atau siklus perangkat lunak, atau ada juga yang menyebutnya dengan SDLC. Ya, kalau lingkupnya lebih luas lagi, walaupun nanti juga ada istilah-istilah yang lain yang bakalan dikenal, ada prototype, ada rapid, ya. Tapi umumnya menggunakan yang namanya software life cycle, di mana software life cycle ini ada beberapa tahapan, yaitu ada analisis, kemudian tahapan yang kedua adalah design, kemudian creation, ya, testing, implementation, production, dan yang terakhir adalah evaluation. Ada juga yang meringkasnya menjadi 5, ya, antara testing dengan implementation menjadi 1, kemudian production dan evaluation menjadi 1. Ya, analisis itu berarti menganalisa atau mencari kebutuhan dari sistem. Misalnya ada permasalahan apa yang nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Ya, misalnya contoh beberapa waktu yang lalu Gojek misalnya, ya. Jadi Gojek ini menangkap peluang ada permasalahan di bidang transportasi yang selama ini di satu sisi kalau menggunakan taksi mahal, kemudian yang kedua dari sisi kebutuhan, ya, tidak bisa langsung menuju ke tempat yang benar-benar berhenti di tempat yang dituju, ya, harus menunggu dulu dan sebagainya. Nah, ini kemudian
dicoba dikembangkan oleh Gojek dengan menganalisis permasalahan yang ada di transportasi. Kemudian dirancanglah sebuah sistem ya. Nah, rancangan ini baru rancangan kasar ya, desain itu ya. Jadi biasanya melibatkan database, melibatkan input output seperti apa yang nanti diinginkan. Nah, kemudian baru creation. Ya, creation ini sudah masuk ke tahap coding. Ya, ke tahap coding. Ya, setelah itu baru di testing. Nah, nanti di tahapan testing ini juga ada namanya versi alpha, versi beta, kemudian baru full release. Jadi kalau software baru biasanya ada versi alpha dulu. Jadi dicoba untuk lingkup kecil. Kemudian juga ada versi beta, dicoba untuk lingkup yang lebih luas. Nah, dari sini bisa diminta masukan dari pengguna, apakah software yang dikembangkan sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian baru implementasi ya. Implementasi dimanfaatkan, kemudian production ini dengan skala yang lebih luas. Setelah itu ada proses yang namanya evaluation atau feedback, umpan balik. Apakah softwarenya sudah memenuhi kriteria ataupun tujuan yang dimaksud. Ya, kalau ternyata perlu ada pengembangan baru, misalnya nanti dimulai dari tahap awal lagi, analisis kembali, desain dan seterusnya. Ya, misalnya saja mungkin dulu awal-awal Gojek itu pakainya uang cash. Ya, jadi membayarnya pakai cash. Kemudian muncullah ada GoPay ya dan sebagainya. Nah, ini berangkat dari evaluasi yang dilaksanakan. Jadi seperti itu. Software selalu berkembang. Seperti kalau kita menggunakan Windows misalnya ya, Windows juga terus berkembang. Dari mulai Windows dulu ada 3.1, Windows 9X, kemudian Windows 2000, ya muncul lagi ada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, ya, kemudian Windows 10. Nanti mungkin ke depan akan muncul lagi Windows versi yang lainnya. Android pun juga demikian, ya. Tentunya kita dulu sebelum pakai angka itu menggunakan nama-nama makanan ya, dari Dunkin, ya donat, kemudian es krim sandwich, ada jelly bean, ada KitKat, ya lollipop. Nah, di setiap kali ada perubahan sistem, perubahan upgrade, maka namanya pun juga dirubah. Targetnya biasanya kalau Android itu setahun sekali ada upgrade sistem yang dibuat. Nah, kemudian sekarang menggunakan angka sekarang ya. Kalau dulu pakai nama-nama makanan, sekarang pakai angka. Ya, demikian juga dengan di Linux pun juga mengalami berbagai macam evaluasi dari yang selama ini sudah digunakan. Jadi tidak ada sistem yang sempurna, makanya perlu selalu diupdate. Kemudian mengenai evolusi perangkat lunak ini nanti ada 4 era ya, ada era pioner, ada era stabil, era mikro, dan ada era modern. Nah, kita lihat yang pertama adalah era pioner. Nah, pada awal-awal ini perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Ya, jadi kalau sekarang kan kita ibaratnya bisa menggunakan aplikasi apa yang kita butuhkan, ya dapat kita install sesuai kebutuhan kita. Kalau Anda butuh hanya aplikasi Word misalnya, ya Anda tinggal install Word-nya saja, bisa dipilih ya. Dan itu terpisah dari hardware-nya ya. Jadi kita bisa beli perangkat komputer yang tanpa ada sistemnya, kemudian perangkat aplikasinya berbeda pada tempat yang atau pada media yang lain. Nah, kalau pada era pioner ini beli perangkat lunak ya sekaligus dengan perangkat kerasnya. Nah, ini yang kemarin di awal-awal generasi komputer ada ENIAC, ada EDVAC ya. Itu adalah perangkat komputer sekaligus sudah ada sistem yang digunakan untuk pengoperasiannya. Ya, penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan berupa printout. Jadi satu aplikasi itu hanya bisa digunakan sekali. Ya, jadi kalau misalnya nanti bulan depan mau membuat aplikasi yang berbeda, ya berarti harus diprogram lagi dengan cara yang berbeda.
Ya, proses yang dilakukan dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Nah, makanya pada era-era ini menggunakan media penyimpan yang sifatnya sekuensial, berurutan, seperti panskat ya, kartu berlubang, kemudian pita magnetik ya, karena memang prosesnya berurutan. Berbeda dengan sekarang yang menggunakan istilahnya random ya, jadi kita bisa mengatur aplikasi apa yang mau kita jalankan. Kemudian ada era stabil ya, era stabil penggunaan komputer sudah mulai banyak digunakan, jadi tidak hanya di kalangan peneliti dan akademik saja, tapi juga sudah mulai di kalangan industri atau perusahaan. Kemudian perusahaan software atau software house juga sudah mulai bermunculan. Kemudian beberapa perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Pada era ini juga mulai dikenal atau memanfaatkan yang namanya database yang memisahkan antara program dengan data. Jadi kalau di era pertama semuanya include jadi satu. Ya, jadi makanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan komputer waktu itu. Tapi kalau era stabil ini sudah mulai digunakan dengan skala yang lebih luas. Kemudian program dan database terpisah. Programnya misalnya pakai Visual ya, visual.net misalnya. Database-nya pakai MySQL misalnya ya. Jadi tidak harus produknya dari satu vendor yang sama-sama Microsoft misalnya. Tidak, bisa beda vendor ya, atau bahkan mungkin mau menggunakan database Postgre misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi memungkinkan untuk menggunakan berbagai macam database yang ada. Ya, kemudian era mikro. Ya, ini sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan komputer dan jaringan komputer, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Ya, jadi kalau di era stabil tadi sifatnya masih skala bisnis begitu perusahaan. Nah, kalau ini sudah mulai perangkat perorangan. Jadi dibedakan ada perangkat lunak sistem dan yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya. Ya, seperti sekarang inilah ya, Anda punya ya paling mudah mungkin Android ya. Kemudian Anda pengen ngisi apa? Saya pengen ngisi game, tinggal download aja game apa yang Anda inginkan. Nah, jadi artinya ada sistem yang memang sudah disiapkan oleh vendor ya, Androidnya tadi. Kemudian juga ada aplikasi yang bisa digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu maksudnya. Ya, kita masuk ke era modern. Ya, jadi di era modern ini tidak hanya komputer, peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, microwave, ya ini telah ditanamkan software. Ya, sudah ada softwarenya. Nah, mungkin yang paling mudah kita dapatkan televisi. Yang muncullah televisi digital sudah berbasis sistem operasi, ada Androidnya misalnya, mungkin yang paling populer ya. Saya kok belum mendengar ada TV berbasis Windows misalnya. Barangkali ada, tapi mungkin belum sepopuler kalau yang menggunakan Android, karena memang sistem operasi Android ini sifatnya open source ya, terbuka, bisa di custom, bisa disesuaikan sehingga bisa masuk ke berbagai perangkat yang ada. Nah, jadi kita bisa nonton TV, bisa nyetel, memanfaatkan browsing internet lewat televisi, atau mungkin smartwatch ya, pakai jam tangan yang sudah terkoneksi ke internet ya, sehingga kita bisa mengatur ritme jantung kita ya, kemudian sudah berapa kilometer kita berjalan, kemudian aliran darah barangkali. Nah, ini sudah masuk ke dalam smartwatch tadi ya. Demikian juga dengan yang lain ya, ini telepon jelas ada, handphone, smartphone. Kemudian mesin cuci juga sudah memanfaatkan teknologi komputer, AC ya, ini juga sudah. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang sudah mulai mengenal suara dan gambar. Ya, contohnya Hello Google. Ya, jadi Anda bisa memerintahkan smartphone ataupun PC Anda untuk mencari cukup dengan suara. Atau mungkin pakai gambar, CCTV misalnya. Nah, itu adalah contoh perangkat yang memanfaatkan teknis gambar
sebagai alat bantunya atau input utamanya. Nah, ini era modern. Nah, itu era. Kemudian mengenai klasifikasi perangkat lunak sendiri, pada umumnya dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem atau sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Ya, perangkat lunak sistem ini yang wajib ada, yang nanti berkaitan dengan komunikasi hardware, ya, hardwarenya, mesinnya. Sedangkan perangkat lunak aplikasi ini digunakan untuk proses kerja kita. Jadi Anda mau memanfaatkan untuk pekerjaan apa, nah ini kita butuh perangkat lunak aplikasi, karena perangkat lunak sistem belum bisa untuk kerja, ya, dia fungsinya hanya untuk mengenal hardwarenya. Jadi misalnya keyboardnya, monitornya, ya, barangkali VGA-nya, soundcard-nya, ya, mouse, keyboard. Nah, ini yang bisa mengenal perangkat lunak yang Anda pasang, termasuk Anda pakai printer, Anda pakai fingerprint. Nah, ini masuk ke perangkat lunak sistem. Tetapi itu belum bisa kerja karena sifatnya dia hanya mendeteksi, ya, perangkat lunaknya, perangkat hardware-nya dikenal atau tidak. Sedangkan kalau untuk kerja, ya, maka kita butuh yang namanya perangkat lunak aplikasi. Disinilah nanti ada Office, ada mungkin yang senang gambar itu ada pengolah gambar semacam Corel, Photoshop, ya, GIMP, atau mungkin yang ingin nyetel video ada media player, ada GOM, ada KM player. Nah, ini masuk ke perangkat lunak aplikasi. Lanjut. Nah, untuk perangkat lunak sistem sendiri nanti dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Ya, bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Yang digunakan untuk memprogram, digunakan untuk operasional dari komputernya atau sistemnya, dan yang terakhir bantu, ya, itu bantu. Misalnya untuk semacam masuk kategori dalamnya adalah antivirus. Kemudian yang berfungsi untuk membersihkan sampah-sampah, ya, kalau kita sudah selesai menjalankan sesuatu, ya, seperti cleaner, manager, dan sebagainya. Nah, bahasa pemrograman ini perangkat lunak yang bertugas mengkonversi, mengubah algoritma. Nah, tentunya sebelum ini Anda sudah pernah belajar logika algoritma, ya. Nah, di bahasa pemrograman kayak Pascal kemarin itu contohnya adalah salah satu bahasa pemrograman. Nanti ada banyak lagi, ada puluhan bahkan mungkin ratusan, ya, bahasa pemrograman yang ada di dalam komputer. Tinggal nanti mana yang mau Anda kembangkan. Pada prinsipnya paling tidak ada 3 yang sekarang ini sedang tren, yaitu desktop, pemrograman desktop di komputer langsung, kemudian pemrograman internet yang memanfaatkan web, dan juga pemrograman mobile yang memanfaatkan perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, laptop. Nah, ini masuk ke area tadi. Nah, tinggal nanti Anda pilih mana yang sekiranya cocok atau yang mudah dipelajari. Misalnya kok saya suka yang desktop, ya, mungkin bisa menggunakan pemrograman visual, ya, ada visual.net, ada Visual Basic mungkin yang zaman lama, ya, ada Delphi, ada Fox Pro. Nah, itu bisa dimanfaatkan, atau mungkin pakai Java, ya. Kemudian juga ada pemrograman web, misalnya ada HTML, ada JavaScript, ya, ada PHP, ada ASP, POL, CodeFusion. Nah, nanti mana yang sekiranya paling mudah Anda kuasai. Kemudian ada pemrograman mobile seperti Java itu sendiri, kemudian C++, ya, masuk ke area itu. Nah, ini bagian dari pemrograman mobile. Nah, contohnya kalau di sini ada Basic, COBOL, ini bahasa pemrograman yang cukup lama, ya, cukup lama, dan sekarang masih terus dikembangkan dan dipakai. Jadi kalau Pascal ini biasanya untuk yang terstruktur. Kalau C++ ini memang banyak dipakai untuk membuat bahasa sistem. Jadi seperti membuat yang di macOS, ya, atau iPhone. Nah, ini basicnya pakai C++. Sedangkan kalau yang Android ini kebanyakan menggunakan Java. Ya, kemudian nanti dikonversi supaya bisa dibahasa menjadi bahasa mesin atau bilangan bit tadi.
Oke, kemudian juga ada sistem operasi. Nah, jadi saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi inilah yang nanti dibaca dulu. Jadi kalau di dalam komputer Anda tidak ada sistem operasinya, maka komputernya pun tidak bisa berjalan, tidak bisa Anda gunakan. Jadi mutlak wajib sebuah sistem operasi itu harus ada pada sebuah perangkat. Ya. Nah, karena apa? Karena sistem operasi inilah yang nanti akan mengatur seluruh proses, kemudian menerjemahkan input apa yang dimasukkan, pakai keyboard kah, pakai mouse kah, kemudian mengatur proses internal ya di dalamnya berkaitan dengan memori, memanage pemakaian memori ya, jadi memorinya berapa dipakai untuk aplikasi ini berapa, berusaha semaksimal mungkin bisa menjalankan berbagai macam aplikasi tanpa macet, tanpa hang ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau memorinya kecil kemudian Anda paksa untuk menjalankan aplikasi yang banyak, akhirnya komputernya bisa kebingungan ya, karena memorinya sudah nggak cukup, akhirnya dia banyak bunuh diri ya, bunuh diri, muncullah jelas ada blue screen dan sebagainya, atau bahkan mungkin sampai komputernya hang. Biasanya yang paling ya komputernya hang itu ya, diam sejenak, dia mencoba mengkalkulasi memori berapa yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian tentunya terakhir memberikan keluaran ke output ya, baik itu ke printer atau ke monitor ya, ini semprasi. Nah, contohnya sudah kita kenal banyak, ada Windows terutama yang kita pakai saat ini seringkali ya, atau kalau Anda pakai smartphone, pakai Android atau mungkin pakai iPhone ya, iOS ya, iOS. Kemudian juga ada sebelumnya ada DOS, Disk Operating System, Unix, itu sistem operasi miliknya atau yang sekarang kita kenal dengan Linux misalnya. Ada juga OS2 dan sebagainya. Ada juga belasan sistem operasi yang biasanya dipakai di komputer. Nah, mungkin yang populer di tempat kita Windows, Linux gitu. Kemudian sama iOS dan Android ya. Ya, kemudian utility. Ya, di utility ini bisa dikelompokkan ke sistem operasi tetapi yang dia punya fungsi tertentu berkaitan dengan hardware troubleshooting ya, pemeriksa perangkat keras, misalnya driver. Jadi terkadang Anda membeli perangkat hardware baru, printer terutama yang seringkali ya, itu tidak selalu langsung bisa digunakan, tapi harus Anda install dulu drivernya. Nah, driver ini masuk ke dalam perangkat utility. Kemudian juga mengatur hard disk, misalnya mempartisi atau mendefrag, jadi mengatur ulang supaya hard disk yang tadinya sekian lama Anda gunakan bisa jalan tetap optimal. Nah, ini perlu di defrag misalnya. Nah, contohnya adalah Norton Utility ya, zip, nah itu masuk juga ya, zip, WinZip, WinRAR, antivirus, nah itu masuk ke ranah utility. Nah, kita masuk ke perangkat lunak aplikasi sekarang. Jadi perangkat lunak aplikasi ini merupakan bagian perangkat lunak yang paling banyak dijumpai, terus berkembang dan yang langsung bersentuhan dengan pemakai pengguna. Kalau sistem operasi barangkali orang nggak begitu ngeh ya, artinya yang penting jalan, begitu sudah tampil di layarnya apa, mereka yang cari adalah apa yang mau mereka gunakan, mau game atau mau menulis ya, ngetik dan sebagainya. Nah, ini tinggal mencari aplikasi apa yang dibutuhkan. Nah, ini sebelum tahun 90-an itu ada WS ya, Wostar, ada C-Writer, ada Lotus yang sekarang bermigrasi menjadi Excel ya. Database dulu populer, ada The Beast Plus, kemudian juga ada game ya, berbagai macam permainan, baik yang 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sampai yang 4 dimensi sudah tersedia semuanya di dalam perangkat komputer yang kita gunakan. Nah, kemudian perangkat lunak aplikasi sendiri pada umumnya terbagi menjadi 4 atau bahkan mungkin 5 ya. Jadi ada sistem operasi, aplikasi Office, aplikasi multimedia, internet, atau lagi aplikasi desain barangkali masuk ke sini ya. Jadi bisa 5 ini. Ya. Operasi tadi DOS, Windows ya, Office ini ada Microsoft Office, ada Open Office, WPS ya. Jadi kalau di Android ada banyak sekali itu pilihan-pilihannya.
Ada aplikasi multimedia, ini untuk mendengarkan musik, nonton film. Kemudian aplikasi untuk internet, jadi Anda bisa browsing, email, ya, kemudian FTP, download, ya, Messenger. Nah, ini aplikasi internet. Kemudian juga ada aplikasi untuk desain. Di dalamnya termasuk ada Photoshop, Corel, apalagi AutoCAD, ya, masuk ke sana, ya, macam-macam. Gym, ya, bahkan sekarang juga hampir beberapa diantaranya sudah mulai online aplikasinya. Oke, ini tadi kita bahas berkaitan dengan prosesor yang digunakan. Jenis prosesor pada PC umumnya adalah awalnya IBM dan Macintosh, ya. Nah, dikembangkan. Oke, ini awal-awal komputer lah ini. Aplikasi Office, memproses kata dan memproses tabel. Jadi ada Word, Excel, salah yang paling populer, ya, untuk menggantikan tugas pengetikan. Dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran halaman, pengaturan spasi, margin, ya. Jenis hurufnya bervariasi. Nah, ini saya rasa sudah sering Anda gunakan lah. Ya, kalau era saya mungkin mengenal komputer setelah lulus kuliah, ya, setelah kuliah. Pada saat kuliah mungkin, tapi kalau sekarang sejak SD pun sudah mulai dikenalkan aplikasi Office ini. Aplikasi multimedia, ya, karena menggunakan MediaTek dan sebagainya. Ada juga gambar, suara, dan film multimedia, berarti ada banyak media yang dimanfaatkan. Oke, ini digital multimedia. Ini format-formatnya ada MIDI, ini khusus musik, ya. MP3 juga musik. Kalau MIDI ini biasanya instrumen aja, tapi kalau MP3 ini lagu, ya. MP3 jadi layar 3. Kemudian MPEG ini video, AVI juga video, QuickTime juga video. Cuma bedanya kalau QuickTime ini video yang untuk streaming di internet, ya. Cuma sekarang formatnya pakai MP4, ya, MP4. Waktu pakainya QuickTime. Oke, kemudian juga ada aplikasi internet, jadi protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau dengan orang lain secara berjauhan. Jadi ada, kalau kita bicara mengenai aplikasi internet ini ada dua sisi, yaitu ada sisi server dan juga ada dari sisi pengguna. Nah, yang kita hubungi itu server, yang kita gunakan itu adalah klien. Oke, kemudian contoh aplikasi di internet adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini yang Anda jumpai pada waktu membuka web melalui browser Chrome, Opera, Mozilla, dan sebagainya. Dulu sebelum ini ada Gopher yang hanya menampilkan teks, tapi kalau HTTP ini sudah multimedia, ya, tidak cuma teks saja, tapi juga gambar, bahkan video. Nah, yang menarik adalah link. Jadi Anda bisa mengklik pada teks yang diberi garis bawah yang nanti akan menuju ke halaman atau tampilan yang lain. Aplikasi internet yang lain adalah email. Jadi kita bisa mengirimkan surat ke orang lain dalam waktu yang lebih ringkas, hanya beberapa detik, ya. Kemudian juga ada Messenger, ini untuk berkomunikasi atau chatting, ya, sebagai gantinya SMS, ya, dulu, ya. Ya, demikian untuk perangkat lunak atau software yang berkaitan dengan internet. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi tersendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini mengenai perangkat lunak atau software. Ketemu lagi pada materi yang akan datang. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.